2, 2, 3. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Nugraha dan juga Bapak Haris, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas besar pertama komputasi dengan judul Smart Washing Machine name Marcel. Kami ditugaskan untuk membuat smart washing machine dan kami beri nama Marcel. Anggota dari kelompok 5 terdiri dari Vanessa Rumido dengan NIM 167200382, Karina Nabila dengan NIM 167205154, Raisa Rahma Suraya dengan NIM 167200352, Raisa Zara dengan NIM 1672019, dan terakhir Regina Marvella dengan NIM 1672016. Saya Regina Marvella dengan NIM 167200166 akan menjelaskan mengenai bab 1. Pada bab 1, kami akan menjelaskan 4 subbab. Pada subbab yang pertama yaitu latar belakang, di era modern ini tuntutan untuk menjadi produktif semakin meningkat. Dengan smart washing machine memungkinkan seseorang untuk melakukan multitasking. Karena hanya dengan menekan satu tombol, user bisa mencuci pakaiannya dan melakukan pekerjaan lain sembari menunggu pakaiannya selesai dicuci, sehingga meningkatkan produktivitas user. Pada subbab kedua yaitu rumusan masalah, kami akan membahas dua hal, yaitu yang pertama, apa saja fitur-fitur dalam sistem smart washing machine, dan yang kedua, bagaimana proses kerja smart washing machine mulai dari input, proses, hingga output. Pada subbab ketiga yaitu tujuan, kami memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, menentukan algoritma yang tepat untuk sistem smart washing machine. Yang kedua, mengetahui alur kerja smart washing machine mulai dari input, proses, hingga output. Pada subbab keempat yaitu batasan masalah, program smart washing machine yang kami buat menyimulasikan pengalaman mencuci pakaian dengan menekan satu tombol. Program ini kami buat dengan bahasa pemrograman Python dan PySimple GUI sebagai Graphical User Interface. Saya Rasya Zahra akan menjelaskan bab 2 mengenai kajian pustaka dalam pemrograman. Yang pertama, Python yaitu bahasa yang kami gunakan dalam pemrograman. Kemudian dalam pemrograman kami menggunakan operasi-operasi tertentu, yaitu yang pertama adalah if-else untuk menentukan pilihan mode. Contohnya, jika mode baby maka suhunya hangat, speednya low, dan waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Kemudian operasi loop. Loop yang kami gunakan adalah while loop dan for loop. While loop digunakan bersama boolean untuk looping update layout dan mengexpand layout GUI yang akan muncul. For loop kami gunakan saat looping water level, temperature level, dan speed level. Kemudian, function digunakan untuk mempersingkat codingan, seperti fungsi switch on off yang selalu ada di setiap fungsi lainnya, sehingga tidak perlu ditulis berulang-ulang. Dan kami mengimport PySimple GUI untuk merancang interface pada program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk membuat program. Ketika programming dimulai, pertama-tama kami melakukan prosedur judul layout untuk memberikan nama pada setiap tombol di smart washing machine. Define variable value untuk menentukan nilai tolak ukur, seperti contohnya pada variabel water level ada extra low, low, medium, high. Hal ini kami definisikan pula untuk speed, temperature, dan detergent level. Kemudian kami menginput variabel tersebut ke dalam mode sehingga untuk setiap mode memiliki tolak ukur variabel yang berbeda-beda menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Define button used. Kami mendefinisikan setiap button, setiap tombol berdasarkan fungsinya masing-masing. Kemudian kami mendefine generate layout, yaitu desain tata letak tombol sehingga efisien dan berurutan sehingga menjadi user friendly. Kemudian kami mengimport PySimple GUI, lalu ada sebuah kondisional di mana jika is on salah, maka semua tombol akan di-disable, dan jika benar, maka akan dilanjutkan ke kondisional lain, yaitu mode non, yang berguna untuk aktivasi sistem. Di mana jika mode non benar,
Program akan mendefine main event, yaitu alur kerja sistem secara keseluruhan, yang selanjutnya akan didetailing oleh sintaks percabangan mode yang mengatur apa yang terjadi untuk setiap mode sehingga sistem selanjutnya bisa teraktivasi dengan start event. Jika mode non salah, maka sistem akan melewati step-step barusan dan langsung ke start event. Ketika sistem sudah dimulai, countdown juga akan dimulai, dan selanjutnya akan terus terjadi update countdown seiringan dengan update event, yang artinya pengurangan waktu akan seiringan dengan berkurangnya deterjen level dan water level sampai event selesai, dan dengan itu program kami juga akan selesai. Bab 3. Pembahasan. Pada bab 3 ini, yang akan menjelaskan adalah saya, Vanessa Rumindo, dengan Raisa Suraya. Yang pertama, bab 3.1, rancangan sistem. Rancangan sistem yang kami buat adalah sebagai berikut. Pertama, user akan memilih mode mesin cuci. Dan mode mesin cuci terdapat 6, yaitu Eco Wash, Normal Wash, Delicate, Heavy Duty, Wool, dan terakhir, Baby Care. Kedua, setelah user memilih mode, sistem akan memproses pilihan dari user. Setiap mode yang dipilih akan menghasilkan suhu, waktu, dan speed yang berbeda-beda. Meskipun begitu, user juga dapat mengatur ulang suhu, waktu, dan speed sesuai keinginan mereka. Ketiga, mesin cuci akan mendeteksi berat pakaian yang dimasukkan. Setelah dideteksi, akan menyesuaikan jumlah deterjen yang dibutuhkan. Terakhir, setelah user memasukkan deterjen, user akan menekan tombol start dan mesin cuci akan memulai proses pencucian. Dan waktunya pun akan berjalan sesuai dengan mode yang user telah pilih. Saya Raisa Rahma Suraya akan menjelaskan tentang tampilan interface dan source code-nya. Jadi ini adalah interface program kami. Kita nyalakan on. Terdapat 6 mode yang masing-masing modenya memiliki kecepatan dan suhunya masing-masing. Tapi kita juga bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kita bisa mengatur water level sesuai kemauan kita. Kita bisa tahu berapa banyak baju yang dimasukkan. Kita mulai start. Waktunya akan berjalan mundur. Deterjennya menyesuaikan dengan berat baju yang dimasukkan. Saat mesin cuci beroperasi, tombol-tombol tidak bisa dipencet. Waktu juga terus berjalan mundur. Kita pencet off. Kita coba mode yang lain. Beratnya 3 kilo dan dibutuhkan setengah cup deterjen. Jika mesin dimatikan, tombol-tombol sudah tidak dapat lagi dipencet. Berikut tampilan kode kami. Terdiri dari 700 lines. Sebelum membuat program utama, kami membuat 3 program pendukung, yaitu utils, constant, dan layout. Pada program pertama, GenKey berfungsi agar layout textbox rapih, format time, dan get second untuk mengatur waktu. Pada program kedua berfungsi untuk menyimpan data-data dan string. Jadi, kita tidak perlu mengubah data satu persatu di program utama. Cukup mengubah sekali di constant.
Yang ketiga, ada layout yang berfungsi mengatur tampilan keseluruhan GUI. Kita mengatur teksnya, size-nya. Setelah Raisa Suraya telah menjelaskan apa saja yang diperlukan sebelum masuk ke kodingan inti, sekarang saya Vanessa Mindo yang akan menjelaskan kodingan intinya. Pertama-tama, kami mengimport dulu library yang diperlukan. Library yang diperlukan ada dua, yaitu pSimpleGUI dan juga Random. pSimpleGUI ini untuk interface-nya, Random ini untuk kita mendapatkan nanti angka random, karena akan diperlukan untuk berat dari bajunya. Karena kita kan tidak memakai sensor, jadi kita memakai angka random. Ini adalah inisiasi awal. True dan false itu pastinya boolean. Kalau 0 itu dimulai dari 0, dan kalau non itu artinya dia tidak memiliki nilai. Lalu mendefinisikan fungsi dari main. Nah, global mode. Apa sih arti dari global? Global itu maksudnya semua variabel mode yang ada di seluruh codingan itu dianggap sama. Jadi tidak akan dianggap variabel baru. Lalu kita mendefinisikan dari fungsi poll events. Kita globalin lagi juga variabel-variabelnya. Dan ini adalah fungsi untuk tombol-tombolnya. Tombol-tombol mode baby, mode wool. Dan ini nanti ada fungsi switch on off. Nanti di bawah akan saya jelaskan. Nah, gunanya library random ini untuk load method-nya, kita pakai random. Jadi nanti akan dipilih angka random dari 1 sampai 10 dan kita namakan variabel itu load. Setelah kita dapat angka random, water level dan deterjennya didapat dari situ. Ini rumusnya yang kami buat. Nah, ini adalah tombol untuk kita bikin sendiri. Kalau misalnya kita nggak mau dari mode-nya, kita mau ngatur water level sama speed sama temperaturnya sendiri, itu bisa, dan ini codingannya. Dan terus kalau misalnya ini udah di start, maka countdown-nya akan berjalan. Dan jika waktunya sudah habis, maka akan muncul tulisan washing finish. Ini adalah fungsi dari update layout. Pertama, kami globalkan dulu semua variabelnya. Dan gunanya fungsi ini adalah untuk mengupdate layout dari pSimpleGUI nanti. Sebagai berikut codingannya. Lalu, definisikan fungsi update mode. Kalau yang di atas tadi kan untuk mengupdate layout, ya ini untuk mengupdate modenya. Jadi akan mengupdate remaining time, speed, dan temperatur. Lalu kita mendefinisikan expand layout. Ini juga untuk layout pSimpleGUI-nya. Sebagai berikut codingannya. Lalu fungsi dari setup layout, ini untuk membuat tampilan dari pSimpleGUI, kami mengambil tema purple. Nah, ini adalah switch on off. Fungsi dari switch on off yang dari tadi selalu muncul. Nah, fungsi apa sih ini? Ini adalah maksudnya kalau misalnya tombol switch on off-nya itu belum di on, maka tombol-tombol lain tidak akan bisa dipencet alias disabled. Tapi kalau misalnya udah di on, semua tombolnya bisa dipencet. Dan juga saat lagi mencuci, pencucian lagi berlangsung, maka itu juga tombol yang lain tidak bisa dipencet. Ini ada fungsi reset stage. Fungsi reset stage gunanya untuk kita mereset semuanya saat kita selesai atau saat kita memencet tombol switch on off lagi. Intinya gunanya untuk mereset. Inilah codingan intinya.
Rina Nabila Nur Latifah dengan NIM 167201154 akan menjelaskan bab terakhir dari laporan simulasi yang telah kami buat. Untuk subbab pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil setelah membuat simulasi program Smart Washing Machine ini yaitu program ini dimulai dengan input mode yang diinginkan oleh user, yaitu Eco Wash, Normal Wash, Delicate, Heavy Duty, Wall, dan Baby Care. Setiap mode ini digunakan sesuai dengan jenis pakaian apa yang akan dicuci. Dan juga setiap mode ini akan menghasilkan waktu, suhu air, dan kecepatan yang berbeda. Selain itu juga, program dapat menerima input custom, yaitu user dapat mengatur sendiri suhu air, kecepatan, dan waktu untuk mencuci pakaiannya. Setelah pemilihan mode, mesin cuci akan mendeteksi berat pakaian yang akan dicuci dan juga akan mengeluarkan jumlah deterjen yang dibutuhkan dalam pencucian ini. Untuk sebab kedua yaitu lesson learned, melalui simulasi ini kami mengetahui aplikasi dari percabangan yaitu if, else if, lalu loop dan function dalam elektronik yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kami belajar cara menyelesaikan permasalahan menggunakan bahasa pemrograman, terutama menggunakan Python. Berikut ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam pembuatan laporan. Yaitu yang pertama, asaga.co.uk untuk fitur-fitur dalam smart washing machine. Yang kedua, petanicode.com dan pythoninda.com. Kami telah berakhir. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.